Suluh Persada Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1-2 bulan terakhir ini kita berkutat tentang isu pupuk yang terjadi di masyarakat. Kelangkaan pupuk ini tentu sangat berdampak kepada peningkatan produksi yang diharapkan untuk dicapai, karena ketersediaan pupuk pada awal-awal musim tanam yang merupakan fase pertumbuhan vegetatif bagi tanaman itu sangat penting untuk dipenuhi, karena nanti juga akan berdampak kepada pertumbuhan selanjutnya pada masa-masa generatifnya. Karena itu kemudian ketika berbagai macam pihak memberikan reaksi terhadap kekurangan pupuk ini, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, oleh legislatif, dan pihak-pihak lainnya, ini tentu adalah bagian dari upaya untuk menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi di tingkat petani terhadap ketersediaan pupuk itu sendiri. Nah, tentu itu menjadi sebuah keadaan yang krusial yang kemudian harus dipecahkan. Tetapi tentu hal-hal tersebut tidak terjadi serta-merta. Ada penyebab kenapa kemudian pupuk tidak tersedia misalnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengelaborasi itu, apa yang menjadi penyebab ketidaktersediaan pupuk dan upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan ke depan dalam rangka mengatasi atau mengantisipasi problem tersebut. Untuk kesempatan pertama, mungkin kita akan mendengarkan paparan berikut ini. Pupuk adalah suatu bahan atau material yang diberikan pada tanaman, berfungsi mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah untuk melengkapi ketersediaan unsur hara sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 506 tahun 2006, pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung dan tidak langsung. Manfaat pupuk. Manfaat pupuk adalah menyediakan unsur hara yang kurang atau bahkan tidak tersedia di tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Terdapat 3 manfaat pupuk, yaitu yang berkaitan dengan perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologis tanah. 1. Berkaitan dengan sifat fisik tanah. Manfaat pupuk dalam hal ini adalah memperbaiki struktur tanah dari padat menjadi gembur. Pemberian pupuk organik terutama dapat memperbaiki struktur tanah dengan menyediakan ruang pada tanah untuk udara dan air. Manfaat lainnya adalah mengurangi erosi pada permukaan tanah, berfungsi sebagai penutup tanah, dan memperkuat struktur tanah di bagian permukaan sehingga tanah tidak mudah tergerus air. 2. Berkaitan dengan kimia, menyediakan unsur hara yang diperlukan tanaman untuk mencegah terjadinya kehilangan unsur hara seperti unsur nitrogen, fosfor, dan kalium, dan lainnya yang bersifat mudah hilang karena penguapan dan erosi. 3. Berkaitan dengan biologi, yakni menambahkan mikroorganisme memiliki peranan yang menguntungkan, yaitu berperan dalam menghancurkan limbah organik, siklus hara tanaman, fiksasi nitrogen, pelarut fosfat, merangsang pertumbuhan, biokontrol patogen,
dan membantu penyerapan unsur hara tanah. Jenis-jenis pupuk. Penjelasan jenis-jenis pupuk adalah sebagai berikut. Berdasarkan asal. 1. Pupuk alam merupakan pupuk yang terdapat di alam atau dibuat dengan bahan atau tanpa proses yang berarti. Misalnya pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk batuan. 2. Pupuk buatan merupakan pupuk yang dibuat oleh pabrik. Misalnya TSP, Urea, NPK, dan lainnya. Berdasarkan senyawa. 1. Pupuk organik merupakan pupuk yang berupa senyawa organik. Kebanyakan pupuk alam tergolong pupuk organik, seperti pupuk kandang, pupuk kompos, dan lainnya. 2. Pupuk anorganik atau mineral merupakan pupuk dari senyawa anorganik. Hampir semua pupuk buatan termasuk pupuk anorganik. Berdasarkan fase. 1. Pupuk padat merupakan kelarutan yang beragam, mulai dari yang mudah larut dalam air sampai yang sukar larut. 2. Pupuk cair merupakan pupuk yang berbentuk cairan dan diaplikasikan dengan dilarutkan ke dalam air. Pada umumnya, diaplikasikan dengan disemprotkan langsung ke tanaman atau disiram ke areal pertanaman. Berdasarkan cara penggunaannya. 1. Pupuk daun merupakan pupuk yang cara penggunaannya dilarutkan ke dalam air dan disemprotkan ke daun atau batang tanaman. 2. Pupuk akar atau pupuk tanah merupakan pupuk yang diberikan ke tanah di sekitar akar agar diserap oleh tanaman. Berdasarkan reaksi fisiologi. 1. Pupuk mempunyai reaksi fisiologi masam. Artinya, bila pupuk diberikan ke tanah, menimbulkan kecenderungan tanah menjadi lebih masam atau pH menjadi rendah, misalnya Za dan urea. 2. Pupuk yang mempunyai reaksi fisiologi basa merupakan pupuk yang bila diberikan ke dalam tanah menyebabkan pH tanah cenderung naik, misalnya kalsium sianida dan lainnya. Berdasarkan jumlah hara yang dikandung. 1. Pupuk tunggal yang hanya mengandung satu jenis hara, misalnya urea, TSP, dan KCl. 2. Pupuk majemuk merupakan pupuk yang mengandung 2 atau lebih unsur hara. Contohnya NPK dan lainnya. Berdasarkan macam hara tanaman. 1. Pupuk makro merupakan pupuk yang hanya mengandung hara makro saja. 2. Pupuk mikro merupakan pupuk yang hanya mengandung hara mikro saja. Yang ketiga, pupuk campuran makro dan mikro. Selanjutnya, pengertian pupuk subsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Sedangkan pupuk non-subsidi adalah pupuk yang pengadaan
dan penyalurannya di luar program pemerintah dan tidak mendapat subsidi. Selanjutnya, apa yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan pupuk? 1. Jumlah kebutuhan pupuk lebih besar dari alokasi yang diberikan pemerintah. Seperti yang dipaparkan oleh Yusuf Adi SP, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah. Untuk tahun 2020, urea misalnya, usulan ERDKK sebanyak 31.991 ton. Alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya 26.745 ton, sehingga terjadi kekurangan pupuk sebanyak 5.246 ton. Yang kedua, penggunaan pupuk oleh petani yang lebih dari rekomendasi. Misalnya, di rekomendasi pupuk urea hanya 100 sampai dengan 150 kg per hektar, tetapi petani menggunakan 200 sampai dengan 250 kg per hektar. 3. Adanya lahan yang tidak masuk dalam usulan ERDKK pupuk bersubsidi, tetapi menggunakan pupuk bersubsidi. Misalnya, kawasan kelompok tani hutan yang menggarap kawasan Mareje Bonga. Bila 3.000 hektar saja yang melakukan kegiatan penanaman jagung dan padi, maka sekurang-kurangnya akan menggunakan pupuk urea sebanyak 600 ton. 4. Untuk musim tanam, musim hujan 2020, terjadi penanaman lebih awal, yakni di bulan November 2020, karena intensitas curah hujan tinggi, sehingga mestinya tanaman ini menggunakan pupuk alokasi 2021, akhirnya menggunakan pupuk pada tahun 2020. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menghadapi kekurangan pupuk pada masa-masa yang akan datang. 1. Mengusulkan kepada pemerintah pusat alokasi pupuk subsidi ditambah dengan pendekatan politik melalui wakil rakyat di semua level dan memaksimalkan penyusunan ERDKK pupuk bersubsidi sesuai dengan jumlah petani, luas lahan, dan kebutuhan pupuk. 2. Memberikan pengetahuan kepada para petani tentang penggunaan pupuk dengan prinsip 5 tepat, yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat jenis, tepat cara, dan tepat tempat melalui kegiatan penyuluhan oleh penyuluh pertanian lapangan setempat dan media lainnya yang dapat merubah petani pada perilaku, sikap, dan keterampilannya. 3. Mendorong petani untuk tidak hanya mengandalkan pupuk anorganik kimia, tapi memaksimalkan penggunaan pupuk organik lainnya, seperti limbah hasil pertanian, pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau, dan lainnya. 4. Mendorong pemerintah desa dapat menggunakan anggaran pada APBDes untuk kegiatan peningkatan pengetahuan petani tentang pupuk organik dan penumbuhan sentra pembuatan pupuk organik berbasis kelompok tani, Gapoktan, BUMDes, kelompok pemuda, dan wanita di pedesaan. Persoalan ketersediaan pupuk ini akan menjadi problem yang akan terus berlanjut pada masa-masa yang akan datang. Karena itu dibutuhkan sinergitas dari semua pihak untuk melakukan
upaya-upaya secara terintegrasi dan bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Tadi sudah kami sampaikan keterlibatan pemerintah desa maupun pemerintah-pemerintah yang di atas dalam konteks pelatihan-pelatihan pemberdayaan di tingkat petani itu dapat dilakukan sehingga sentra-sentra pembuatan pupuk baik yang bersifat padat maupun cair dengan basis kelompok tani, basis wanita tani, PKK dan lain sebagainya, BUMDes, itu dapat dilakukan secara bersama-sama. Hal ini tidak hanya akan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat petani, tetapi juga akan berdampak secara lingkungan dan kesehatan. Karena penggunaan pupuk-pupuk yang sifatnya organik ini tentu akan lebih baik daripada menggunakan pupuk kimia. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.